Setelah Dewan Pengurus Wilayah PKS dan DPD PDI Perjuangan Jakarta, kini giliran DPW PKB DKI mendeklarasikan dukungan kepada mantan calon gubernur Anies Baswedan untuk maju kembali di Pilkada Jakarta 2024. Namun pengurus pusat ketiga partai belum memutuskan secara resmi pencalonan Anies. Sore ini kita akan membahasnya dengan Ketua DPW PKB DKI Hasbiallah Ilyas, Sekretaris DPD PDIP DKI Pantas Nainggolan, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Rifana. Saya ke Pak Hasbiallah yang dari tadi sudah kita tunggu nih, Pak Hasbiallah. Pak Hasbiallah, DPW PKB DKI resmi mencalonkan Anies sebagai calon gubernur DKI. Apakah DPP sudah menyepakati usulan DPW ini? Karena keputusan akhir ada di tangan DPP bukan DPW. Begini Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Bang Pantas dan Bang Burhan. PKB DKI Jakarta memang sudah memutuskan Pak Anies Baswedan untuk jadi calon gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029. Itu berdasarkan proses yang sudah dilalui oleh Pak Anies di DPW PKB DKI Jakarta dan DPP. Misalnya Pak Anies sudah mengambil formulir, Pak Anies sudah melakukan UKK, kita sudah melakukan UKK kepada Pak Anies. Dan semua proses-proses sudah kita lalui. Bahkan kemarin beberapa hari yang lalu tanggal 8 kita sudah mengadakan rakerdes pilkada di puncak untuk memutuskan siapa calon yang PKB usung untuk Pilkada 2024. Baik, bahwa Rakerda DPW PKB memutuskan Anies. Pertanyaan saya, DPP PKB akan mengusung Anies atau masih ada pertimbangan lain? Sudah otomatis. Oke. Sudah otomatis karena kan memang kita sudah seluruh mekanisme sudah kita jalankan. Oke. Pertimbangannya apa? Akhirnya tetap mendukung Anies Baswedan? Yang pertama pertimbangan DPW PKB DKI Jakarta dan konstituen PKB dan pengurus PKB karena untuk meneruskan kerja Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta, dan memang DKI Jakarta membutuhkan sosok seorang Pak Anies. Hari ini coba kita lihat perkembangan kinerja Gubernur PJ hari ini memuaskan atau tidak, atau lebih bagus atau tidak, kan seperti itu. Itu memang sudah evaluasi kita. Saya ke PDI Perjuangan dulu, nanti saya balik lagi ke Pak Hasbiallah. Pak Pantas, hasil Rakerda DPD PDI Perjuangan DKI secara resmi mengusulkan satu nama, yakni Mas Anies Baswedan sebagai cagup. Kalau tadi di DPW PKB itu sudah namanya confirm Mas Anies, DPP ikut. Kalau di DPD PDIP DKI apakah masih menunggu keputusan dari DPP? Ya, mekanisme yang berlaku di DKI Jakarta, DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta bertugas untuk melakukan penjaringan. Nah, hasil-hasil penjaringan itu sudah harus disampaikan selama-lambatnya tanggal 31 Mei. Dan itu sudah kita lakukan, termasuk di dalamnya salah satunya adalah Pak Anies. Selanjutnya kita limpahkan ke Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk dilakukan penyaringan. Jadi keputusan resminya tetap di DPP ya, Pak Pantas ya? Ya, tetap kita menunggu nanti yang mendaftarkan mungkin adalah DPD PDI Perjuangan, tetapi keputusan final itu akan datang dari DPP PDI Perjuangan. Apakah DPP PDI Perjuangan sudah merespon hasil Rakerda DPD DKI ini? Dan apakah Megawati akan menerima nama Anies? Secara kelembagaan DPD PDI Perjuangan telah melimpahkan sepenuhnya kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai. Kami yakin Dewan Pimpinan Pusat Partai akan mempertimbangkan jauh daripada jauh lebih luas, jauh lebih dalam, jauh lebih realistis dan lebih strategis dibanding dengan apa yang dibanding dengan kompetensi yang dimiliki oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta. Pak Pantas, kenapa PDI Perjuangan tidak mengusulkan kader di internalnya, kan banyak? Kenapa harus Anies Baswedan? Mengingat hubungan PDIP dengan Anies di DPRD, di Balai Kota, itu kurang harmonis begitu kemarin-kemarin. Yang terjaring ini banyak, termasuk di dalamnya kader-kader internal dari partai.
Nah, dan jangan lupa bahwa PDI Perjuangan ini menempatkan seluruh wilayah Indonesia sebagai ladang penyemaian. Hmm, Nah, maka bibit-bibit terbaik di seluruh Indonesia bisa saja nanti ditugaskan untuk menjadi calon di setiap pilkada serentak yang ada hmm, di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Dan hmm. itu sudah kita buktikan waktu, ya katakanlah pada waktu Pak Jokowi masih menjadi wali kota Solo, itu juga menjadi salah satu model Oke. untuk merekrut calon pemimpin di waktu yang akan datang. Oke, saya mau ke Mas Burhan ya. Mas Burhan, pengurus daerah 3 partai yakni PDI Perjuangan, PKB, dan PKS sudah mengusulkan nama Anies sebagai cagup. Tetapi seperti PKS dan PDI Perjuangan, pengurus pusatnya belum memutuskan. Hanya DPW PKB saja yang sudah confirm begitu ya, dan DPP PKB. Apa analisa Anda, Mas Burhan, ini? Pertama, ini belum keputusan final karena ujungnya DPP tingkat pusat Ya. yang akan mengambil keputusan. Jadi Dan tiketnya memang masih sesuai setengah ya? dengan masih setengah. Oke. Tetapi lagi-lagi ini indikasi untuk menunjukkan pola koalisi terutama di tingkat pilkada DKI, yaitu kemungkinan residu pilpres terulang di pilkada DKI Jakarta itu sangat besar. Dan kita menunggu terutama partai-partai yang mendukung pasangan 01 dan 03 di pilpres, apakah mereka membangun kesepakatan koalisi besar di pilkada DKI, itu masih kita tunggu. Oke. Karena PKS belakangan masih ada kemungkinan untuk berubah haluan. Betul. Kami juga Sejak ingat munculnya infonya. isu Ridwan Kamil dan Saihu untuk dipasangkan di pilkada DKI. Jadi lagi-lagi kesimpulan yang kita bisa ambil berdasarkan peta hari ini, Rifana, itu satu, sepertinya partai-partai melihat peta elektoral, dan itu yang menjelaskan mengapa PDI Perjuangan, terutama Mbak Puan, kemudian Mas Utut, Mas Eriko yang kita tahu sangat dekat ya, berasal dari orang-orang yang dekat dengan Mbak Puan, itu melirik Mas Anies. Dan kita tahu ada banyak nama dari kader PDI Perjuangan, tetapi Mbak Puan dan kawan-kawannya itu melihat faktor elektoral karena Mas Anies punya peluang untuk unggul, meskipun ya secara elektoral kemungkinan perbenturan ideologis dengan basis massa PDI Perjuangan itu harus dipertimbangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu peta nasionalnya. Karena bagaimanapun Mas Anies berada di luar radar dari kekuasaan yang sekarang ini memegang tampuk kekuasaan kan, baik Pak Jokowi atau Pak Prabowo nanti. Jadi dan kita tahu bukan hanya Mas Anies kan yang punya kekuatan elektoral memadai, ada nama lain, misalnya Ridwan Kamil. Tapi saya kira PDI Perjuangan sulit untuk memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil karena Ridwan Kamil berada dalam radar kekuasaan itu. Baik, Mas Burhan, tadi menarik apa yang Anda sampaikan bahwa kalau koalisi ini terbentuk ya, PKB, PKS dan juga PDIP, kemudian mengusung Anies, koalisi ini seberapa kuat bisa melawan koalisi pemerintahan yang akan mengusung dalam misalnya RK begitu, Ridwan Kamil? Saya kira di antara partai-partai yang akan sangat menentukan peta elektoral nanti adalah PKS. Pertama, PKS adalah pemenang pemilu di Jakarta. Ya, di Jakarta. Yang kedua, PKS adalah kekuatan inti ideologis yang selama ini membackup Anies Baswedan. Dan sejauh ini PKS sepertinya kalau kita cermati dari pernyataan Pak Saihu itu masih membuka opsi untuk mendukung Pak Prabowo di pemerintahan nanti, plus memasangkan elit mereka dengan Ridwan Kamil. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, ya tentu akan menjadi electoral boost ya buat Ridwan Kamil. Tapi kalau PKS ternyata mendukung Mas Anies seperti yang selama ini kita saksikan, saya kira Mas Anies punya peluang ya untuk minimal ya kompetitif dengan calon yang diusung oleh koalisi Indonesia Maju. Jadi dua nama ini saya kira paling potensial maju dan terjadi terjadi semacam replikasi pilpres di tingkat pilkada. Baik. Saya mau ke Pak Hasbiala lagi. Pak Hasbiala, di samping tadi bahwa Anies akan head to head dengan Ridwan Kamil, tapi kita mendengar juga kabar bahwa DPW PKB sudah berkomunikasi dengan DPW PSI DKI untuk menduetkan Anies dengan Kaesang. Ini serius, Pak Hasbiala?
Serius Mbak, kenapa nggak serius? Apa Memang Kaisang ini pertimbangannya? anak muda. Apa pertimbangannya menggabungkan antara Anies dengan Kaisang? Tadi apa yang dikatakan oleh Mas Burhan bahwa ada persaingan antara 01, 02, 03. Saya berpikir andai kata ini terjadi Pak Anies dengan Kaisang, ini simbol persatuan Indonesia. Karena Jakarta ini kan miniatur Indonesia. Miniatur Indonesia, Pak Mas Kaisang dari 02, Pak Anies dari 01, walaupun urusan Pilpres sudah selesai ya, sudah bubar dengan selesainya Pilpres. Tapi ide-ide seperti ini saya anggap ini ide cemerlang untuk supaya di Jakarta ini lebih kondusif jika Pak Anies dengan Mas Kaisang ini bersatu. Mas Kaisang tokoh muda dan ketua umum partai. Apa pengalamannya Dan seorang alhamdulillah- Kaisang Pangarep sehingga pantas diajukan sebagai cawagup DKI mendampingi Anies? Apa Kalau soal pengalamannya menurut PKB? Pengalaman Mas Kaisang, dia sudah jadi ketua umum Ketua partai. umum partai belum ada 1 Beliau- tahun, Pak Hasbiala. Walaupun ada sudah 1 tahun, paling tidak Mas Kaisang ini bisa menaikkan elektabilitas PSI, walaupun dari 1% ke 2%. Ini kan pengalaman yang luar biasa, Pak. 1% itu bukan suatu yang dikit, yang banyak menurut kami. Berapa ratus ribu. Nah, simbol anak muda di DKI Jakarta ini yang penting tidak perlu pinter kok. Emang di PKB nggak calon ada di anak DKI muda Jakarta. lain ya yang pantas mendampingi Mas Anies ya, Pak Hasbiala? Wah, ada. Mas Anies kan sudah dari PKB. Oke. Mas Tidak ada- Anies kita tidak usung ada- dari PKB, masa? Apakah tidak Masa ada anak dua-duanya muda lain PKB? selain putranya Pak Jokowi, Pak Hasbiala? Wah, banyak. Oke. Ya kita lihat hari ini Mas Kaisang, Pak. Mas Kaisang hari ini dengan kiprahnya, dengan hari ini elektabilitas PSI naik, ini semua naik, dan itulah. Oke. Jadi faktor Mas Kaisang sebagai anaknya Pak Jokowi itu jangan-jangan yang membuat PKB mau menduetkan Anies dengan Kaisang. Karena PKB tidak mau head to head dengan pemerintah. Tidak ada urusan dengan faktor beliau anak Pak Jokowi. Kita melihat realita yang ada bahwa PSI diakui atau tidak diakui hari ini naik. Oke. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan tanya ke PDI Perjuangan bagaimana kalau ide menduetkan Anies dan Kaisang ini terwujud, apakah PDI Perjuangan akan check out tidak jadi mendukung Anies? Karena pasti PDI Perjuangan berharap bahwa kadernya bisa menjadi cawagup ya. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan dialog kita pada sore hari ini. PKB resmi mengusung Anies Baswedan, bagaimana partai lain. Saya mau ke Pak Pantas ya. Pak Pantas, kalau PKB ingin menduetkan antara Anies Baswedan dengan Kaisang, apakah PDI Perjuangan setuju dengan ide ini? Ya, soal lepas setuju atau tidak, tapi itu merupakan hak dari PKB. Tetapi realitas politik sekarang ini tidak ada satu partai pun yang berhak mengusung pasangan calon ke pilkada serentak ini. Maka seiring dengan itu pasti akan harus menjalin kerjasama di antara partai-partai politik. Dan chemistry antara PDI Perjuangan dengan PKB, ya saya yakin itu sangat kuat. Itu terbukti dengan kerjasama di berbagai bidang, termasuk juga ya sekarang ini antara Pak Hasbiala Ilyas dengan kita itu terus terjalin komunikasi yang baik. Bahkan beberapa tokoh-tokoh yang kita usulkan juga itu merupakan kader-kader dari NU juga, yang juga merupakan sahabat-sahabat dari rekan-rekan PKB. Misalnya seperti Pak Pras itu juga menjadi salah satu ketua DPRD, itu juga menjadi salah satu tokoh yang terjaring dan yang kita usulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai untuk turut dipertimbangkan bisa menjadi salah satu calon yang akan diusung di pilkada ini.
Baik, Pak Pantas, apakah kemudian PDI Iya. Perjuangan berharap bahwa kadernya bisa menjadi cawagupnya Anies? Oh iya, bisa saja seperti itu, gitu. Hmm. Oke, kalau bisa saja seperti itu, PDI Perjuangan akan memperjuangkan dong tidak menerima Kaisang. Ya, artinya dalam seperti yang disampaikan oleh PKB, ya Pak, kita juga sudah mengusulkan salah satu tokoh yang terjaring adalah Pak Anies. Hmm. Nah, mungkin langkah baiknya kalau untuk memadu duet kerjasama di waktu-waktu yang akan datang, termasuk juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh masing-masing bakal calon, saya pikir itu akan menjadi sebuah kerjasama yang luar biasa, yang mampu mengatasi masalah-masalah laten di DKI Baik. Jakarta yang sudah sangat dipahami Oke, oleh Pak Pantas. calon-calon yang akan Oke, Pak dipilih. Pantas, saya ingin tanya, menurut PDI Perjuangan pantas tidak kalau Mas Kaisang jadi cawagupnya Mas Anies? Ya, ya walaupun nama saya Pantas, ya terus terang ya jangan diulangi lah seperti Oke. apa yang terjadi di Pilpres itu Oke, loh. oke, baik. Saya mau Jadi ke jangan diulangi karena Oke. kita selalu ingin mencari pemimpin yang terbaik yang mampu menghantarkan DKI Jakarta ke Oke. tujuan yang lebih baik lagi di waktu-waktu Baik. yang akan datang. Saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, tampaknya PKB menginginkan Jokowi efek dan tidak ingin head to head dengan pemerintahan Pak Prabowo. Makanya ingin punya duet Anies dengan Kaisang. Anda melihatnya begitu juga nggak? Iya, sepertinya PKB ingin mencari titik tengah. Satu sisi mengusung Anies yang selama ini mengeluarkan narasi perubahan, tetapi Anies dijodohkan dengan putra presiden dengan ekspektasi mengulang semacam kisah sukses di Pilpres. Tetapi jangan lupa Pak Hasbiallah ya, winning template di Pilpres itu tidak serta-merta mudah untuk diulang di Di Jakarta. Jakarta. Oke. Ya, karena Jakarta ini bukan main-main, sudah banyak calon kepala daerah berlatar belakang dinasti yang bertumbangan di Jakarta. Ya 2017 Mas AHY itu kalah dibanding dua calon lain. Kemudian Airin Rahmidiani beberapa waktu lalu mengobral banyak sekali baliho spanduk di Jakarta. Tetapi elektabilitasnya tidak naik-naik dan akhirnya pindah ke Banten. Ya. Jadi ini semua karena warga Jakarta 5 kali lipat lebih terdidik, lebih well informed dibanding proporsi nasional. Jadi tidak mudah buat Mas Kaisang. Mas Kaisang sendiri per hari ini juga tidak kompetitif secara elektoral. Ya. Jadi menurut saya alasan elektoral saya kira berat ya untuk menyukseskan Mas Kaisang sebagai calon wakilnya Mas Anies. Apalagi ya secara kimiawi elektoral, tentu basis masa Mas Anies terima. Kalau misalnya Mas Anies dipasangkan dengan Mas Kaisang. Dan belum tentu PDI Perjuangan mau mengusung Anies. Kalau misalnya Kaisang yang dijodohkan dengan Anies Baswedan sebagai paket. Jadi sepertinya ada problem terutama di tingkat elit. Karena PDI Perjuangan tentu punya kepentingan subjektif ya. Kalau mengusung Anies, wakilnya adalah dari kader mereka. Yang kedua dari tingkat massa. Nah ini saya kira tidak mudah untuk bisa diselesaikan ya sampai pada kemenangan. Oke, tapi kalau dilihat formulanya Mas Burhan ya, Anies Baswedan akan lebih bisa punya peluang menang di atas kertas jika diduetkan dengan kader mana? Kader PKS kah? Atau kader PDI Perjuangan kah? Nah ini menarik nih Rifana ya, kalau diduetkan dengan kader PKS, itu jeruk makan jeruk. Karena basis Anies sendiri sudah kuat dari sisi elektoral, terutama dari konstituen PKS yang cukup dominan di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, dan sebagian Jakarta Pusat. Mas Anies itu kurang sekali di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yang kebetulan menjadi basis massa PDI Perjuangan. Cuma menjodohkan dua entitas ini, itu tidak mudah. Itu tidak ujuk-ujuk A plus B sama dengan A tambah B, belum tentu begitu. Jangan-jangan ada penolakan dari basis masing-masing ketika terjadi koalisi antara Mas Anies dengan PDI Perjuangan. Dan karenanya perlu waktu untuk menunggu tokoh yang betul-betul bisa diterima oleh kedua belah pihak. Baik, kita akan tunggu nanti karena pendaftarannya masih akhir Agustus, tanggal
27 sampai 29 Agustus. Kita berharap partai-partai yang sudah memberikan dukungan tidak terjebak pada pragmatisme, berani mengambil resiko, tidak terjebak pada pragmatisme dan mengharap Jokowi efek karena pilkadanya sudah selesai. Pilkadanya berlangsung November 2024 dan Pak Jokowi sudah selesai, jadi harus move on. Sudah ada pemerintahan baru ya, Pak Hasbiallah. Kita tunggu nanti bagaimana kesimpulannya, apakah Anies betul-betul akan disokong oleh koalisi dari PD Perjuangan, PKS dan juga PKB dan siapa calon wakil gubernurnya. Kita berharap sekali bahwa semua yang maju dalam kontestasi Pilgub DKI adalah orang-orang yang kompeten, memiliki pengalaman dan bukan katrolan. Oke, terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Pak Hasbiallah Ilyas, Ketua DPW PKB DKI, kemudian Sekretaris DPD DKI PDI Perjuangan Pak Pantas Nainggolan dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Mas Burhanuddin Mutadi. Saya selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Rifana, terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Burhan. Mas Biala.